Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Iwan Arnata. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAL faktorial, tentang bagaimana melakukan analisis rancangan percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial. Untuk kasus yang akan saya ambil yaitu yakni untuk saya ingin mengetahui pengaruh lama. Oke, di sini saya ingin mengetahui pengaruh varietas jagung dan dosis pupuk urea terhadap tanaman pada umur 8 minggu setelah tanam. Jadi misalnya faktor A ini kayak jagung A ini seperti varietas A1 ini ada varietas BC2, terus varietas A2 ini itu yakni varietas pionir, dan untuk faktor B-nya pupuk ureanya dosis pupuk ureanya itu eh, ada B1 yakni 200 kg, dan B2 300 kg, dan B3 itu 400 kg. Berkaitan dengan ini telah saya sajikan beberapa data yang saya buat, yaitu berkaitan dengan uh, kadar dosis pupuk area terhadap varietas jagung. Ini adalah variasi atau kombinasi dari masing-masing taraf atau level faktor. Di sini ada A1B1, ya artinya varietas jagung yang A diberikan dengan dosis pupuk area yang 200 kg per hektar gitu. Di sini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial, dan saya buat perulangan 2 kali atau ulangan 2 saja. Kita langsung saja. Di sini sudah saya isi ya tabelnya. Dari jumlah ini ada rumusnya dari sum ini. Jadi enter. Ini bisa langsung di drag. Ya, sama di rata juga average sama dengan average. Menggunakan ini juga sama. Kita drag juga. Hasilnya juga pasti sama. Nah, terus juga kemudian kita sama ini juga dijumlahkan masing-masing perlakuan. Sama hasilnya, sama rumusnya itu sum ini dengan ini di drag. Kita enter. Kemudian rekan-rekannya sama dengan average D7 E7. Kita enter. Ini dari sama ya, dari data yang sama. Nah, ini bisa di drag. Sorry, di drag aja. Jadi biar enak. Gitu. Kemudian ini jumlah dari keseluruhan data, dan ini rata dari seluruh data. Kemudian untuk menghitung rata dari rata itu sama dengan ini ya, average sama dengan average G7, ini dimasukkan ya, terus enter gitu. Untuk faktor koreksinya ini dibuat untuk ANOVA-nya lah. Untuk ANOVA dengan rumus seperti ini. F13 jumlah dari seluruh data dikuadratkan dibagi dengan 12. 12 ini itu plot data lah, atau banyaknya interaksi dikali dengan ulangan. Interaksinya kan 2 kali 3 ya, 2 kali 3 itu 6, ulangannya itu 2, 6 kali 2 12 itu. Ini adalah faktor koreksinya. Kemudian untuk keperluan data analisis, kan dalam data analisis itu dalam data faktorial
itu disediakan di dalam Excel di sini. Nah, tapi kita perlu membuat tabel 2 arah. Tabel 2 arah itu tampilannya seperti ini. Ini interaksi antara B1 dengan A1. Jadi ini kita masukkan saja. Ini sesuai ini ya, sesuai perlakuannya. A1 B1. Ini kita masukkan saja. Masukkan ini begini. Lalu juga di A1 B1 tapi di ulangan 2-nya. Ya, sorry. Nah, seperti ini. Seterusnya dimasukkan masing-masing. Sampai seperti ini. Untuk jumlah ini rumusnya kombinasi B1 terhadap A1 terhadap B1, B2 dan B3. Ini rumusnya seperti ini. Yang kita jumlahkan saja semuanya. Enter. Itu pun ini juga sama, bisa di drag juga, kan agak mudah. Untuk rata rumusnya seperti ini. Dan lihat jumlah dibagi dengan banyak data. Jadi jumlah ini jumlah total. Jumlah perlakuan dari A1 dengan B2, B sampai B3. Ini ada 6 jumlah datanya. 6 ini dari jumlah data. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini banyak perlakuan. Oke, ini enter aja. Yang sebelahnya juga sama. Sebentar, yang sebelah ini juga sama, rata A2. Ini rumusnya dijumlah, ini dibagi banyak data. Enter. Terus kemudian jumlah. Ini sama dengan sum seluruh data ini ada 4 nih. Ada 4 dibagi. Ini jumlah udah. Nah, untuk rata pasti dibagi jumlah ini dibagi 4. 4 ini dari banyak data. Sama, yang ke bawah ini juga sama, tapi biar lebih enak satu-satu aja. Soalnya kalau di drag ini bakal berubah, tabel-tabel ini akan berubah semua. Kemudian ini adalah rata dari rata. Ini kita ratakan semuanya. Ini, nah rumusnya seperti ini. Average rata-rata tawar. Nah, ini pasti hasil sama. Ini bisa dibuat dengan seperti ini. Hasilnya pasti sama. Demikian. Selanjutnya, setelah tabel 2 arah, kita bisa membuat tabel sumber keragaman. Tetapi karena kita menggunakan Excel, daripada kita membuat manual seperti ini akan memakan banyak waktu. Jadi kita menggunakan fitur dari Excel itu tersendiri, yakni dari disisipkan, dari data, terus pencet data analisis, dan ini pilih ANOVA to Platform Application. Nah, berhubung saya sudah buat, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Nah, untuk caranya seperti yang tadi, data analisis, platform application. Nah, ini input range-nya. Input range-nya itu dari tabel 2 arah. Yakni bentar di host dulu. Ini ya, ini kita pilih. Nah, oke, mirrors per sampelnya itu sampelnya ada 2 dan output range-nya bebas. Nah, tapi balik lagi saya sudah buat ini tidak perlu. Nah, lanjut ya, ini muncul tabel deskriptifnya.
tadi terhadap apa ya, reaksi A1 terhadap B1, B2 dan B3 maupun A2, B1, B2 dan B3. Di sini sudah saya ganti ya. Ini tidak asli, jadi sini sumber keragaman. Sampelnya itu di B, yaitu B itu row atau kolom. Ini sudah saya ganti A-nya ini di baris di baris namanya. Ya, lalu lalu untuk menyamakan seperti manual ini kita tambahkan saja perlakuan. Sebelumnya di awal menggunakan data alas ini tidak ada perlakuan, di sini kita tambahkan perlakuan. Nah, bagaimana cara mengisi tabel kolom atau baris perlakuan ini? Nah, di sini ada rumusnya. Nah, jadi D6 D62 ini ya JKB ditambah JKA ditambah JK interaksi. Kita enter aja. Nah, untuk DB ini juga sama, ditambah DBB ditambah DBA ditambah dengan interaksi DB interaksi. Kita enter, hasilnya 5. Kemudian untuk pada tengah rumusnya ini sama dengan jumlah kuadrat dibagi dengan DB. Nah, F hitungnya itu sama dengan kuadrat tengah dibagi dengan KT galat. Enter. F hitungnya sekian. Kemudian untuk mencari F tabel, untuk mengetahui ini signifikan atau tidak, untuk mencapai 5% saja, saya 5% saja, itu sama dengan F inverse 0,05 koma atau titik koma di saya itu dB perlakuan, koma dB galat. Kita enter seperti ini. Ini hasil dari F tabel seperti itu. Lanjut untuk P value, untuk kita mengetahui apakah ini ya efektif atau tidaknya, ya rumusnya if F hitung apa lebih kecil ini I61 koma jika F hitung lebih kecil daripada F tabel 5% DNS, tetapi kalau lebih besar ini bintang 1. Bisa kita enter seperti itu. Ini artinya bahwa perlakuan berpengaruh nyata terhadap dosis pupuk begitu. Lalu dosisnya juga sama, dosis dengan varietasnya juga berpengaruh signifikan, kecuali interaksinya ya, ini tidak berpengaruh. Ini lebih besar, hitungnya ya lebih kecil daripada F tabel, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan uji lanjutan, yakni saya menggunakan uji lanjut. Ini seperti ini, sama seperti uji yang lain-lainnya seperti BC atau BT. Awalnya kita kita buat tabel seperti ini dulu lah. Nah, ini awalnya ini tidak urut ya, awalnya itu seperti ini, jadi ini kita urutkan dan yang terbesar terkecil ya, seperti ini. Terus saya urutkan, pilih ini, maaf salah seperti ini.
Nilai ini urutkan terus rata-rata perjalanan besar ya. Karena saya sudah urutkan, langsung saja. Jadi di selisih ini itu adalah selisih ini dikurang ini. Seperti rumusnya, rumus seperti ini saya tambahkan dolar agar mengunci ini, jadi ntar agar mudah di-drag nih. Di-drag saja. Seperti ini. Begitu. Lanjut, seterusnya juga sama, yang ini juga dikurangi, tapi dari yang sebelah sini ini juga ya sama semuanya lah. Pengatasannya juga seperti biasa. Terus untuk ini ini tuh kita uji banding. Uji banding apakah nilai ini tuh lebih besar dari ini. Kalau nilai ini lebih besar daripada ini, itu hasilnya akan sangat signifikan. Berarti ini tandanya ini signifikan, berpengaruh sangat signifikan atau sangat berpengaruh. Seperti ini semuanya sama di diberikan formulasi seperti inilah ya. Untuk yang menang satunya berarti ini berpengaruh saja. Ini di bagian A2B2 ya, ini di 1% ini ya 3,15 ini lebih kecil dibanding nilai banding jumlah nilai datang yang di 1%. Seperti itu. Sebenarnya jadi kesimpulannya ini perlakuan pengaruh varietas jagung dan dosis pupuk urea itu rata-ratanya berpengaruh sangat signifikan. Hanya di A2B2 berarti di varietas kedua dengan dengan faktor yang kedua, dengan banyak dosis yang kedua ya, ini seperti itu. Intinya sangat berpengaruh signifikan perlakuan dan perlakuan tersebut. Sebenarnya sampai sini itu sudah selesai, tapi kalau ingin melakukan perhitungan lagi bisa dengan seperti ini, yakni faktor W, faktor A ya, faktor A ini sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Untuk faktor A itu diambil dari tabel 2 arah saja. Jadi di A ini A, terus ini rata-ratanya seperti ini. Ini A1 rata-ratanya sekian, terus A2 rata-ratanya sekian. Ini bisa langsung di copy aja, di copy terus dipaste di sini nilainya. Lalu ini ntar diurutkan terlebih dahulu dari terbesar ke terkecil. Lanjutnya ini sama ya kayak di atasnya ini tadi, karena ini cuma dua perlakuan atau dua perulangan, jadi kita cuma perlu aja diambil ininya aja yang bagian sini. Ini sama, ini jumlah nilai turunkannya sama, ada di buku rencana percobaan. Ini langsung ya. Ya untuk SI nya ini dari KT Galat dibagi 6. Dan ini tuh jumlah perlakuan dikali perulangan. Jadi ini perlakuannya ada 2, ada 3, perulangannya ada 2.
Jadi begitu. Nih, rumusnya dibagi 6. Kategori dibagi 6 sekian. Nah, terus ini caranya gimana? Bentuknya itu sama seperti ini. Oh, tadi belum dijelaskan ya. Ini tuh sama. Caranya itu ini dikal nilai jumlah nilai dan kan dikali dengan isinya. Ini hasilnya ini. Begitupun ini juga sama. Yang 1% dikali dengan isinya. Seperti itu. Nah, lanjut untuk mengetahui ini besar atau tidak, ini rumusnya di selisih ini jika lebih kecil daripada 5% nilai dan kan 5% itu NS. Nah, kalau if nilai selisih lebih kecil daripada nilai 1% itu berpengaruh nyata atau sangat berpengaruh signifikan. Nah, begitu hasilnya keluar. Hasilnya itu benar ya, nilai selisih ini lebih besar daripada nilai datakan 5% maupun 1%. Nah, atasannya juga sama, ini A, ini B. Terus lanjut ke faktor B. Faktor B ini sama aja sebenarnya. Sama aja. Selisih juga ini dikurang. Nah, ini dikurang dari ini langsung digerak. Jangan lupa nih dikasih dolar untuk mengunci nilai yang ini, angka yang ini bisa langsung digerak saja. Nah, jelas sama. Begitupun ini juga sama ya, ini ya, 9 yang kurang 88 seperti itu. Aslinya sama, cara hitungnya sama, cuma ini dibagi 4. Kenapa 4? Jadi itu PC ini dibagi 4 kan, kebaginya 4 yaitu sama akar kategori dibagi dengan 4. 4 ini dari B perlakuan dikali dengan ulangan. Ulangannya ada 2, mesti dibagi dengan 4. Nah, sudah nih, udah ketemu ini seperti itu. Nah, selanjutnya sama kayak tadi juga, ini tuh cara ini dikali dengan SC-nya. Jumlah nilai yang dalam buku ini, jumlah nilai dan kan yang ada di buku dikali dengan SC. Itu bisa langsung diterak aja. Sama, karena udah pakai dolar ya, ininya dikunci untuk nilai SC-nya. Sama juga untuk hasil yang ini sama, tapi 1% nilai dan kan yang ada di buku dikali dengan SC itu. Selanjutnya penotasiannya ini. Nah, if nilai selisih apakah jika lebih kecil dari banding nilai dan kan 5% itu NS. Kalau nilai selisih lebih kecil dari lebih besar ya, saya ikut suka kebalik ini begitu intinya. Ini hasilnya bintang. Nah, begitulah. Yang didapati hasilnya ternyata lebih besar atau berpengaruh signifikan. Ya, berpengaruh sangat signifikan. Ini pun juga sama juga ya, berpengaruh juga signifikan. Konotasinya juga sama seperti biasa. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya pengaruh varietas jagung ada 2 ya, varietas jagungnya dan dosis pupuk urea. Dosisnya ada 3,
Ada saat saya ada 200, 400, dan 500. Itu berpengaruh rata-rata sangat rata-rata kebanyakan berpengaruh sangat signifikan terhadap tinggi tanaman jagung pada umur 8 minggu setelah tanam. Ya, seperti itu. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.